Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang-orang beriman, jika Anda memang akan bergerak menyempurnakan salat. Ini yang pertama. Nah, jika Anda ingin menunaikan salat apapun, mau salat fardu, mau salat sunnah, mustahil bisa ditunaikan kecuali diawali dengan wudu sebagai syarat sahnya salat. Paham? Nah, kalau Anda ingin menunaikan wudu sebagai persiapan salat, kata Al-Quran, minimal ada 4 pokok yang mesti dibasuh. Fokus baik-baik. Minimal ada 4 pokok yang mesti dibasuh. Ini kita ambil teori umumnya dulu, nanti kita lihat bagaimana praktek nabinya. 1. Faghsilu wujuhakum. Bagian pertama wajah. Wajah. Batasan wajah, saya percepat, ingat karena waktu kita terbatas, kita fokus ya. Bagian wajah itu batasannya dari bagian atas ini, kening, ya, tampak depan, sampai dengan ke bawah, ke dagu di sini. Jelas ya? Fokus. Bagian depan muka kita wajah, ini, dari kening, bagian atas, terus ke bawah ke sini sampai ke bagian dagu di sini. Kalau yang punya jenggot nanti sunnahnya termasuk diselai nanti jenggotnya. Jelas ya? Ingat sunnahnya bagi yang berjenggot diselai jenggotnya. Bagi yang tidak berjenggot mungkin dicukupkan dengan dagunya. Ayo kita mulai baik-baik, lihat baik-baik, fokus. Bismillah. Lihat sini. Pertama wajah, batasnya dari kening sampai ke dagu sini dan sedikit yang di bawah telinga. Saya akan berdiri sedikit tapi saya tidak bicara, cuma nunjukkan saja. Anda fokus lihat baik-baik. Boleh dibantu mas? Ya, bangun aja. Dekatin ke mulut saya. Lihat sini, Pak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Ini ya, yang di bawah telinga yang di sini. Kelihatan? Ya, di sini ya. Jadi ketika Anda kemudian basuh wajah, bagian depan, tempat depan kening, yang ini, di sini. Ya, sampai ke bawah, maka jempolnya itu membasuh bagian telinga di bawah di sini. Paham ya? Jadi Anda basuh ke sini, basuhkan yang jemari ini, yang telunjuk membersihkan ujung-ujung mata di sini. Ya. Kemudian Anda bersihkan seperti ini, yang jempolnya otomatis ke belakang di sini. Ya, di sini ya. Paham insyaallah? Baik. Jazakallah khair. Ini satu wajah, kita belum praktek. Saya hanya baru berikan batasan dulu, ya. Baik, 2. Tangan sampai siku. Wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Lihat baik-baik. Ini pernah saya jelaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi supaya Anda bisa paham dengan baik. Dalam bahasa Arab, tangan itu namanya yad. Yadun. Tapi dalam ibadah, selalu ada batasan petunjuk yang menunjukkan bahwa Islam itu memberikan tuntunan dengan jelas. Lihat, ini namanya kaf. Apa namanya? Kaf. Yang ini namanya rusghun. Apa? Rusghun. Yang ini namanya sa'id. Apa? Yang ini namanya mirfaq. Apa? Mirfaq. Jamannya marafiq. Mirfaq jamannya apa? Marafiq. Perhatikan, ketika Anda wudu, tidak disebutkan oleh Quran basuh tangan. Faksilu aidiakum. Kalau dibasuh faksilu aidiakum, artinya dari depan sampai sini ke ujung. Tapi Quran berikan batas. Faksilu aidiakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Ilahnya ghayah. Ilah itu artinya goyah. Goyah itu tujuan. Dari awal sampai ke ujung. Karena disebut awal ke ujung berarti awalnya dari sini. Ujungnya ini. Saya tuh agak kurang sepakat bagi yang berwudu membasuh dari siku dulu. Kerannya dibuka. Begini. Sikunya dibeginikan. Nah itu saya kurang sepakat. Karena bahasa Al-Qurannya adalah dari tangan ke siku. Ilahnya harful goyah. Huruf tujuan sampai akhir. Jadi dibasuh tangan. Tumpahkan air sampai ke siku begini. Baru diturunkan. Nanti ada maknanya. Kenapa dari tangan sini sampai siku bukan dari siku ke sini? Ada maknanya. Nanti kita akan lihat dan hadis turunannya banyak di situ. Ya, baik, teruskan dulu. Jadi satu apa? Wajah. Kedua? Bukan tangan. Tangan sampai siku. Ingat baik-baik ya. Baik. 3 apa? 3? Belum saya sebutkan ya. Jangan tebak-tebakan, belum saya sebutkan. Baik, lihat 3. Wamsahu biru'usikum. Usap. Tadi ghasala, basuh. Sekarang masaha, usap. Masah. Masah itu buang airnya baru usapkan. Ru'usikum jamak dari ra'sun. Kepala. Ingat bukan rambut. Kepala. Ra'sun jamaknya ru'us. Kalau rambut sya'run jamaknya syu'urun. Atau asy'arun. Ini kepala. Bukan rambut.
Dan disitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti punya kepala. Ingat. Tapi tidak setiap orang bisa tumbuh rambut di kepalanya. Ya, kalau yang disunahkan rambut, maka yang lain mengatakan, tidak berlaku sunnah bagi saya. Tidak. Itu rukun, bukan sunnah juga. Kepala yang dibasuh. Jelas di sini? Dari sini konsekuensinya, orang yang berwudunya hanya membasuh rambutnya, maka tidak sah wudunya. Ingat baik-baik, tidak sah wudunya. Awas yang muda-muda. Sisir rapi, udah bagus, gak mau acak-acakan lagi. Takut cuma ini aja. Itu dia tidak sah wudunya. Tidak sah. Ya. Ada yang paling lucu pakai peci begini. Rambutnya begini. Awas ya. Itu nggak sah wudunya, tidak sah. Awas, karena yang dibasuh kepala. Kepala ya. Dan menggunakan huruf ba. Saya pernah terangkan ba di sini ya. Bisa keseluruhan, kalau normal. Bisa sebagian ke ubun-ubun. Bisa sebagian yang disebut dengan kepala. Perempuan yang berhijab dalam suasana wudu tidak bisa dibuka jilbabnya, maka ambil airnya, usapkan ke bagian kepalanya. Sah hukumnya. Yang keempat, kaki. Wa arjulakum lil ka'bain. Kaki sampai kedua mata kaki. Ingat, sampai kedua mata kaki. Ini 4 yang paling utama. Maksud 4 ini artinya, kalau ada air yang terbatas untuk 4 ini, maaf saya sedikit perlebar ya. Kalau Anda menemukan air, cukup untuk membasuh atau mengusap yang 4 ini, maka dahulukan yang 4. Jangan dulu tayamum. Jelas ya? Di tayamum itu jika memang air yang ditemukan, 1, tidak mencukupi membasuh yang 4 ini. Atau yang kedua, ada air cukup tapi dibutuhkan untuk hajat yang lain. Atau yang ketiga, air ada, hajat yang lain tidak ada, cuman kita nggak bisa menggunakan air itu. Karena mungkin ada penyakit tertentu yang kalau kena air itu bisa bermasalah, lebih parah penyakitnya. Paham? Baik, saking parahnya, anak aja bisa menangis gitu kan. Teruskan. Baik, bismillah. Teruskan dulu, fokus baik-baik, lihat sini. Nah, sekarang jika Anda punya keluangan yang lebih, airnya berlimpah, misal lebih daripada yang 4 tadi, maka sunnahnya sempurnakan dari awal sampai akhirnya dengan tambahan sunnahnya. Yang biasa Anda kerjakan di luar yang 4 ini itu sunnah hukumnya. Sunnah. Ya, awas, nyelai-nyelai tangan, ya, yang dicuci dari awal itu sunnah hukumnya. Kumur-kumur, apa hukumnya? Sunnah hukumnya. Awas, tamadmad, kumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke hidung, dikeluarkan lagi istinsyar, sunnah hukumnya. Baik, mengusap bagian telinga, itu sunnah hukumnya. Jadi selain yang 4 tadi hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan, pahala Anda bertambah. Tak mampu mengerjakan karena uzur syar'i, tetap sah wudunya. Yang penting yang 4 dibasuh. Awas, jangan sampai Anda menyempurnakan yang sunnah, yang sempurna. Gitu kan? Begitu bagian wajah, sebagian tidak terbasuh. Itu berbahaya di situ. Jadi Anda sempurna di sunnah, tapi tidak sempurna di wajib atau di rukunnya. Maka batal wudunya. Tapi kalau Anda sempurna di yang wajibnya, kurang sempurna di sunnahnya, misal kumur-kumur sebagian kurang rapi, istinsyak atau istinsar sebagian tidak keluar, misalkan, atau tidak sempurna. Tapi Anda masih berpahala dan tidak membatalkan wudunya. Jelas? Sekarang, mari kita lihat bagaimana berwudunya Nabi SAW, yang disebutkan Nabi langsung mencontohkan pada seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 397. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin salatnya sempurna, fa asbighul wudu. Asbigh pakai isbagh. Isbagh tidak menggunakan akmil, tidak menggunakan atim. Ada akmala yukmilu, akmil sempurnakan. Atamma yutimmu sempurnakan. Tapi asbagha itu beda. Asbagha itu sempurnakan sampai sedetil-detilnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti saya praktikkan. Jadi kalau misalnya Anda harus basuh, dan memang yang dibasuh itu ada selak kuku, bersihkan sampai ke situ. Itu asbagh namanya. Asbagha, isbaghun. Baik, bismillah, sin, ba, ghin. Nah, ini isbagh. Asbagha yusbighu. Isbaghul wudu. Isbagh ini artinya sempurna sampai ke selak-selaknya. Jadi kalau ibu misalnya atau bapak ngepel lantai, dipel tuh. Sampai ke ujung-ujungnya. Ya, hapus papan tulis, orang cuman ininya, dia sampai ke sini-sininya misalnya. Ya, ke ujung. Nah, itu isbagh namanya. Jelas ya? Jelas? Itu isbagh. Kalau yang dihapus sampai ke belakang, israf namanya. Israf. Paham sampai sini? Isbaghun. Nabi memberikan isyarat, kalau Anda ingin berwudu, Anda mesti teliti. Mesti teliti. Jadi kesempurnaan yang Anda kerjakan harus butuh ketelitian. Karena tidak sedikit Nabi memberikan ancaman, ada orang-orang tidak sempurna wudunya sampai diancam dengan siksa kubur. Awas, hati-hati. Awas, karena dia mengabaikan kotoran dalam tubuhnya yang dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anda menghadap pimpinan dengan sepatu yang kotor, masuk ke ruangan, sepatu Anda kotor. Bagaimana kemudian respon pimpinan Anda? Mungkin memarahi Anda. Sekarang Anda menghadap kepada Allah dengan keadaan yang kotor. Dan Anda tinggalkan itu. Anda sengaja tidak bersihkan dan tahu itu kotor. Tapi tidak Anda bersihkan. Maka kata Nabi, kalau ada orang malu menghadap manusia dalam keadaan kotor, bima makna, ya makna luasnya, maka seharusnya dia lebih merasa malu ketika menghadap Allah dalam keadaan tidak sempurna. Maka sempurnakan sampai sedetil-detilnya. Jelas sampai sini? Lihat sini, fokus baik-baik. Lihat sini. Ini saya ilustrasikan air yang dari keran ya. Karena nanti ada dua sifat, air dari keran, air dari bejana. Ya, saya ingatkan baik-baik. Ingat kaidahnya jangan berlebihan. Wala tusrifu. Wala tusrifu. Quran surah 7 ayat 30 ayat 31 ya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan minum tapi jangan berlebihan. Kaidahnya setiap yang berlebihan Allah enggak suka. Makanya saya sarankan pada Anda, kalaupun menggunakan keran jangan berlebihan. Airnya keluarkan, putar agak sedikit ya, kemudian Anda ambil, mulai berniat ya, ucapkan bismillah sebelum Anda lakukan, diniatkan karena Allah, kemudian Anda mulai bersihkan. Ya, sudah. Setelah ini mulai masuk pada sunnah yang kedua, kumur-kumur. Kumur-kumur disebut dengan tamadmad. Tamadmad ada sunnah di antaranya. Anda bisa melakukan sunnah saat kumur-kumur dengan membersihkan gigi. Ya, bisa dilakukan dengan alat sikat gigi atau ada kayu ya yang digunakan untuk bersikat disebut dengan siwak. Kayunya namanya ud. Ud menyikatnya disebut dengan siwak. Makanya disebut kayu siwak. Ud. Siwak itu bagian dari sikat gigi. Sikat gigi. Jadi sikat gigi itu siwak namanya. Jelas ya? Pak, saya mau sikat gigi, beli sikat gigi. Ah, sikat, dikasih sikat gigi. Dia ada, Pak, beli siwak, dikasih misalnya Pepsodent. Oh, ini bukan siwak, bukan siwak, itu sikat gigi. Kalau mau kayunya disebut od siwak, namanya siwak, od siwak, kayu untuk menyikat gigi. Boleh. Kalau tidak ada itu perangkatnya, boleh gunakan bagian misalnya dari sebagian tangan yang sudah dicuci dengan bersih tadi. Dia Anda ambil, kalau dikiranya ada kotoran yang kurang bagus, Anda bisa sela-sela begini. Jelas? Selesai Anda tumpahkan. Kemudian Anda ambil sebagian dari air wudhu ke mulut, dihirup ke hidung sedikit. Disebut dengan istinsyar namanya. Jelas? Istinsyak, maaf. Istinsyak dihirup, kemudian dikeluarkan, itu disebut dengan istinsyar. Setiap Anda kerjakan, ambil air, ini sunnah. Kumur-kumur, sunnah. Bersihkan dari bagian gigi, sunnah. Dengan sikat bisa sunnah. Laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki 'inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan umatku untuk sikat gigi setiap kali mau salat. Anda bertemu dengan pimpinan, saya mau ketemu Salman. Ya dengan teman saya saja, kan nggak enak. Kalau saya makan sesuatu, ada bau tercium, tidak saya bersihkan. Ya, bau muncul, nggak enak. Apalagi berhadapan dengan Allah. Ya, takbir Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Dengan keadaan mulut yang kita pun nggak enak berhubungan dengan manusia. Maka dari situ kata Nabi, kalau saya nggak pengen beratkan umat saya, usahakanlah menyikat gigi. Bersihkan gigi itu. Dan faedahnya ada kotoran di mulut bisa cepat hilang. Sunnah. Kemudian, Anda usahakan hirup air ke hidung. Bukan persoalan ada kotoran atau tidak. Persoalannya sunnah. Itu aja. Walaupun misalnya hidung saya bersih, nggak ada masalah. Hirup, sunnah. Alhamdulillah, hirup, keluarkan. Ada kotoran, keluar. Dengan bersamaan dengan itu, hidungnya bersih dan kita mendapatkan pahala dari situ. Jelas? Taib. Kalau sudah selesai itu, baru kemudian membasuh wajah. Rukun yang pertama, sudah saya terangkan. Kedua, tangan sampai siku, sudah saya terangkan. Ketiga, mengusap sebagian kepala, sudah saya terangkan. Dan yang terakhir, ini bagian kaki. Kaki yang tidak mudah, karena banyak orang kemudian mengabaikan bagian isbal di kaki. Bahkan ada yang diancam dengan siksa kubur. Ada yang diancam dengan siksa kubur. Kenapa? Karena lupa membersihkan bagian kotoran yang suka masuk dalam sela-sela jemari kaki. Khususnya jempol. Ya, maka dari itu saya sarankan, kalau Anda ingin membasuh kaki, usahakan dengan teliti, boleh bagi 3 bagian. Misal, saya mau berwudu supaya ini kerannya tidak bolak-balik, naik turun, saya gunakan bejana ini. Jadi mic ya. Ah, gini. Misal, lihat sini. Saya ambil ini. Kelihatan? Baik, saya ambil ini. Misal, ini bejana, anggap saja gayung ya. Saya simpan begini. Baik, lihat baik-baik. Saya ambil airnya seperti ini. Saya ambil begini. Ya, kelihatan tidak? Tidak. Boleh bangun? Baik, bisa sebelah sini. Baik, lihat baik-baik, pegang. Lihat sini ya. Lihat sini. Ini saya tidak tumpahkan ke depan karena ada isinya, ada airnya. Ya. Betul, biasanya nggak ada isinya, tapi sekarang ada ya. Dia agak repot ketika kita pengen nggak ada isinya, ada isinya.
Ketika kita pengen ada isinya, nggak ada isinya. Itu yang repot. Sebelah sini. Lihat gini. Ini seperti ini ambil, jangan ditumpahkan ya. Ambil begini, kembalikan lagi semula, ambil airnya. Jelas? Jadi kita tidak membuang air banyak-banyak di sini. Ya, tidak membuang air banyak-banyak. Ada yang punya gelas kosong? Oh, tidak. Nggak usah nengok sini aja. Ya. Ambil begini, ambil, sudah. Kemudian kita mulai bersihkan kaki kita, angkat misalnya. Sudah bersihkan, bagian pertama sela-sela di jari-jarinya. Gunakan yang kelingking. Bisa. Kenapa nggak pakai jempol Ustaz? Kegedean. Ya. Lihat sini, lihat sini. Ini begini ya, ambil, kembalikan lagi, kalau digayung. Kemudian mulai ke kaki kita. Mulai sela-sela yang jempol, kemudian ke jemari-jemari yang lain, dan bersihkan bagian ujung jempolnya. Bersihkan bagian ujung jempolnya. Biasanya ada kotoran yang suka melekat di situ. Kalau saya simpan ini di meja, tidak pakai tangan, lihat baik-baik. Ya, saya ambil, saya kembalikan. Ya, tegak lagi kan. Ini gayung, saya ambil, saya kembalikan. Kemudian seperti ini, kita masukkan, sela-sela. Bersihkan bagian kotorannya, itu isbal namanya. Ambil lagi yang kedua, kemudian bersihkan bagian belakang, seperti ini. Ya. Ambil lagi yang ketiga, kemudian bersihkan keseluruhannya. Insya Allah ini akan lebih bersih. Jelas? Sah wudunya seperti ini? Tidak, karena saya pakai kaos kaki, bagaimana bisa disah? Ya. Gini, yang sah itu kaos kaki buka dulu, ya. Diambil, gini, kemudian basuhkan, sela-sela begini, ya. Bersihkan bagian-bagian ujungnya, seperti ini. Ambil lagi airnya, kemudian bersihkan bagian sampai ke belakang ini. Ambil lagi yang terakhir, dan ratakan dari depan sampai ke belakang. Jika diduga ada yang belum terbasuh. Jelas sampai sini? Tayyib. Tayyib. Pertama, wudu. Fokus baik-baik. Jika sudah selesai belum? Nah, untuk praktek sudah selesai.